Oke, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya hari ini saya akan memberikan motivasi, semangat dan ilmu-ilmu yang akan saya bagikan untuk kalian dalam bermain cryptocurrency dan cara memilih koin-koin yang akan pump dan akan menjadikan kita kaya mendadak ataupun jutaan persen naiknya. Tentunya koin-koin terpilih, bukan koin-koin sembarangan, asal-asalan koin, ngasal koin, tidak ya. Namun demikian, tidak lupa saya ingatkan untuk kalian tetap riset mandiri, disclaimer on ya. Karena yang namanya kripto itu berisiko sangat tinggi, bisa kalian cuan dadakan, bisa hancur lebur jadi debu dalam sekejap. Risiko tanggung masing-masing, dan saya tidak ngajak-ngajak kalian untuk membeli ataupun menjual aset kalian, tapi semua harus disclaimer on, tanggung jawab masing-masing, tentunya risiko masing-masing. Saya hanya sebatas memberikan review yang saya tahu. Oke, lanjut saja. PP akan to the moon, lebih lanjut lagi, akan lanjut to the moon. Karena PP makin booming, bisa dikatakan anak emasnya ETH. Dan sudah saya sampaikan kemarin bahwa PP ini paus-pausnya bukan hanya sekedar untuk cari hip sesaat, tapi ada substansial yang jelas. Ada sesuatu yang akan besar terjadi di dalam PP. Saya rasa apakah itu ETF PP? Untuk mengamankan para investor institusional supaya dalam investasi dia tetap merasa aman. Apakah nanti dijadikan rajanya meme coin? Bisa saja. Ini bukan sekedar kayak Shiba dan Doge hanya meme coin biasa, tidak, no. Ini adalah sesuatu yang akan besar karena ada utilitas yang jelas di dunia nyata seperti RWA yang dipakai peminjaman di Bitcoin Jepang. Salah satunya itu finance. Dan juga kalian kalau ngerti yang namanya BNB, bos BNB, GZ, siapa dia? Dia punya blockchain sendiri, baik BSC Scan, tapi dia ngadopsi koin di ETH, dijadikan investasi terbesar 24% Binance punya PP. Apakah enggak ini hal yang sangat mencurigakan apa yang akan terjadi ke depan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa PP sudah akan menjadi booming perbincangan dalam meme coin yang akan bangkit kembali, akan mengulang sejarah Shiba ataupun Doge, bisa naik ribuan bahkan jutaan persen. Yang mana koin PP ini adalah koin displasi. Dengan seiring transaksi akan terpotong secara langsung, koinnya akan semakin menipis, pasokannya semakin habis, maka kelangkaan akan terjadi. Udah diprogram seperti ini, bukan koin sembarang yang asal tidak jelas pasokannya dan depth-nya seenaknya saja bisa menambah pasokannya. Sedangkan dulu ada Raja pun katanya top 1 Binance juga tidak masuk di masuk ke Binance. Tapi ini PP, bisa dikatakan anak emasnya daripada ETH. Jadi menurut saya tetap riset mandiri ya, disclaimer on, karena risikonya sangat tinggi. Yang kemarin ikut saya tahun lalu, banyak yang capri udah cuan, dah nggak perlu disebutkan lagi, nanti kalian ngiler. Yang masuk dari 3,5 triliun market cap IDR sampai sekarang hampir ratusan triliun, naiknya sudah 30-an kali lipat. Apalagi ATH kemarin 40 kali lipat lebih. Ini tuh sudah cuan kedua kalinya di PP, luar biasa. Nanti mungkin puncaknya sampai bulan Juni, cuan besar, tikung lagi, sikat lagi, masuk lagi. Kalau Juli ada bantingan, akhir tahun akan lebih menggila lagi. Karena apa? Orang-orang besar akhir tahun membutuhkan dana besar dan mulai akan tanam investasinya di bulan Agustus. Desember dia ambil, kita November lah, bulan 11 udah out duluan mainkan.
Jadi nggak sembarangan main koin. Selama ini masih hip, akan berumur panjang sampai siklus berikutnya, maka daripada kita mencari koin baru yang jumlahnya bercipul sampai ribuan koin, ratusan ribu, 500 ribu dalam satu bulan, kita memilih satu koin yang akan cuan, repot sekali, pusing. Mending kalau ini nanti jatuh, hajar lagi ketika naik, nggak perlu sampai ATH, kita gunting. Contohnya yang kemarin masuk di SIBA waktu jatuh bear market kemarin 0,6 rupiah udah digunting sama Justinson 20 miliar SIBA. Volume perdagangannya antara Doge sama SIBA digabung jadi satu, volumenya kalah dengan si PP ini. Ini akan jadi luar biasa. Prosesnya bisa 2 minggu untuk mencapai TH barunya. Karena untuk SIBA yang harganya 2,3 rupiah, 0,23 rupiah, ini untuk sampai ke ATH membutuhkan 5 kali lipat. Modeng juga membutuhkan, saya nggak ngepet-ngepet loh, ini patah data loh. Modeng membutuhkan 5 kali lipat. Untuk PP 1 kali lipat lagi sudah masuk ATH baru, tinggal landas trot ke atas. Oke, saya akan langsung TA, info-info berita-berita yang mantap-mantap untuk kalian di koin PP. Ya, sudah subscribe dulu. Subscribe aja pelitnya minta ampun, mau cuan. Oke, kita akan masuk ke kita masuk dulu ke yang lain dulu. Sing penting joget, apa joget ya? Sing penting cuan lah gitu ya. Mana ini jendelanya ini? Sabar kawan. Sabar kawan. Kita mau masuk ke mana ini? Indodax dulu. Oke. Kita sudah berada di Indodax. Sebelum TA kalian bisa cek sendiri di situ, sangat luar biasa. Ini perdagangannya sangat kenceng, makanya volumenya tinggi ya, ratusan juta kuning, transaksi jual belinya. Saya malam dah yang di grup saya gembar-gemborkan untuk pas penurunan malam di 019 saya suruh masuk semalam, sempat dip ya 0,19 semalam dip di situ. Hajar saya bilang itu malam pakai sirinnya, nguing, masuk ya di grup, yang di luar ya mana saya tahu. Luar biasa ini. Ya, kita akan lihat di sini mengenai chart ya. Ini chart yang terjadi ini. Kita lihat di sini skenario nya. Aduh, ini harus masuk ke trading view dulu kawan. Ya, sebentar kawan. Kita akan lihat chart di sini. Nah, ini trading view-nya. Ini dia lagi tertahan si tukang pukul ini nih. Ini kalau tukang pukul ini, tukang betul-betul sering mukul-mukul ini. Tukang pukul merah ini. Itu kalau nanti sudah tertembus ya, udah tertembus ini nanti akan resisten yang terkuat di sini kawan-kawan. Itu pas penurunan kemarin diperkirakan di yang mau ini saya kasih sekalian angka-angkanya apa enggak hebat. Nanti 027 ATH lama itu 027 ATH lama itu mungkin ada penolakan di situ ya, paling wajar yang sell order sudah numpuk di situ. Trader pas resisten biasanya mereka gunakan untuk itu. Jadi kalau yang mau swing atau scalping masuk sekarang, tapi kalau turun risiko kalian. Kalau menurut saya nunggu minggu ya, minggu kan mungkin volume kecil, tapi nggak tahu juga kalau yang namanya saya bukan dewa, tahu-tahu minggu malah pam. Kacau. Nah, yang penting kalau untuk long invest jangka panjang kan nggak soal, RP1 kan targetnya kan akan cuan gede. Jadi yang penting jangan naik turun, takut naik turun harga. Yang juga saya akan sampaikan di sini, sebetulnya money management itu dipakai ketika barang bagus, saya review kemudian turun ke bawah, hajar di bawah. Tadi ya sudah yang banyak begitu, langsung ini udah TP udah cuan banyak. Ya tapi kita mau ngomong apa kalau saya duitnya nggak ada kok, suruh DCA, DCO, tunggulian jelok ya. Oke, ini kalau kita lihat di sini nanti 0,0016 kalian TP 0,0016 itu untuk USDT, IDR nya 0,27
ya 0,27 di area sini. Ini lagi terpentok di apa namanya ini, MA. Kalau dilihat awan hiji kiwirnya juga sama, dia lagi kena di awan di resisten itu. Aduh kok laginya, aduh salah ini. Santai kawan, santai ya. Ini agak kecil ini. Oh. Ini kawan, bimbo. Ah. Mbah Bimbo. Ya pas banget kawan. Pas banget nih Bimbo ini. Ini dia lagi kena di resisten sama resisten ini. Jadi Bimbo ini macam-macam ya. Timnya juga beda-beda, maka beda-beda di area berapa beda-beda. Ya ini jadi memang kondisinya ini terinjak di sini. Tadi udah saya kasih tahu 0,27 untuk IDR-nya, untuk USDT-nya 0,0016 atau 1716. Kalian sikat dulu yang main scalping atau swing ya. Kemudian kita akan masuk juga chart PP di Indodax ini. Kita lihat kalau IDR itu beda sama USDT sebetulnya, beda-beda dikit ya, beda-beda dikit ya. Kita akan lihat juga pakai Bimbo. Tapi kalau TA ini kan keberhasilannya kan 30%, masih. Kalau fundamentalnya nendang terus jadi booming ya, maka akan nggak berfungsi. Sama ini masih angka psikologi yang sangat keramat. Pemuja Bimbo ya, pemuja Bimbo 0,382 ini di sini nih, titik area kuning ini. Ini lagi terinjak di sini. Ini biasanya nanti satu kali nggak mampu, dia akan turun dikit, mungkin minggu, kemudian kedua akan jebol ke sana, bisa bablas. Pokoknya kuncinya kalau 027 ataupun 0,0016 tertembus, maka ATH baru di depan mata. Yang penting masih ada dua resisten yang baru harus dihadapi PP. Yang pertama adalah di Bimbo 3082 yang sekarang belum mampu kejebol. Kemudian setelah bertahan dan mampu uji level, mampu bertahan di Bimbo 0382, maka akan lanjut ATH baru di depan mata. Tapi dengan hipnya yang semakin luar biasa, dan sudah banyak yang sebutkan media-media ini adalah anak emasnya ETH dan menjadi meme coin bangkit kembali, dan banyak investor-investor besar yang masuk ke PP bukan karena hipnya mencari cuan sesaat, tapi dengan adanya hal lain yang tidak sembarangan, dengan ada substansi yang tersendiri untuk masuk PP. Apakah ETF, apakah jadikan BTC-nya meme coin, itu bisa terjadi kawan. Jadi itu nanti juga akan saya jelaskan di sini mengenai yang lagi ramai sekali. Ini harganya 0,02 ya, dengan kenaikan 13%, luar biasa. Volume perdagangannya sangat tinggi ya. Semua kita lihat semua PP ini lagi di boomingkan dengan top crypto news ya, berbentuknya uang. Semangat, bikin semangat aja ya. Yang bagus lagi ini nih, anak emas nih ya, bahwa si PP ini jadi anak emasnya ETH. Ini jadi anak emas Ethereum. PP sedang bersinar saat ini. Ini telah jauh melampaui status koin meme. PP sekarang memiliki kas yang cukup besar ya, gila. Anak emas Ethereum PP sedang bersinar saat ini. Ini telah jauh melampaui status koin meme. PP sekarang memiliki kas yang lebih kuat dibandingkan banyak altcoin di pasar kripto. Wah, semangat kawan, semangat ya. Mudah-mudahan RP1 dengan segera ini si PP ini mantap tentunya. Kita akan cuan bersama ya, akan cuan bersama kawan. Yang kita carikan cuan, bukan buntung. Makanya masuk koin juga nggak ngasal, nggak sembarangan. Ini udah beritanya udah mantep banget. King, raja, bener-bener raja ini. Sudah jadi raja, udah mahkotanya PP.
seentero jagat kripto sekarang membicarakan PP. Kalian tahu PP ini komunitasnya sangat kuat dan aktif secara online karena yang membuat meme koin terbang itu karena komunitas didukung dengan orang-orang besar seperti GZ terutama. Dan yang paling menarik lagi bahwa PP ini adalah ikon internet The Block yang mempunyai komunitas tersendiri kegilaan dengan koin PP. Dan ikon kodok hijau ini adalah simbol keberuntungan di Jepang. Makanya sepanjang sejarah baru ada meme coin di listing di exchange Jepang karena ikonnya yang unik dari PP ini, si kodok hijau itu adalah keberuntungan, hewan keberuntungan di Jepang. Kalau di Cina adalah naga, itu kira-kira begitu ya. Kemudian dalam 24 jam terakhir PP Coin telah menarik perhatian signifikan dengan apresiasi hampir 24%. Kemarin sampai 43% ya. Waduh, seneng banget ini. Wah, PP jos pokoknya. Berita semua maaf batuk, berita semua PP semua yang diberitakan ini sangat keren menurut saya. Tidak bisa diragukan lagi. Jangan sampai kita nggak cuan di PP. Wah, kita maknyus semua. Pokoknya PP semua lagi booming. ETH PP ya. Wow, jos pokoknya, tidak ada tidak jos di PP. Maknyus tuh, lihat kalian. Wah, ini kalau melihat ini kan sekarang naik begini. Ini kan bendera jengking ini. Kemudian akan terbang lagi trot ke atas. Pokoknya yang sangkut-sangkut akan kejemput semua. Nggak usah khawatir, yang sangkut-sangkut akan kejemput. Sabar. Mungkin proses ini sampai akhir bulan kawan. Sampai akhir bulan ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di hari ini. Wah, BlackRock nih. BlackRock mau beli PP ini. BlackRock ini tampil juga di PP. Wah, das pokoknya ramenya minta ampun nih. Yes, pokoknya PP Coin jadi trending topik dunia. Just pokoknya. Wah, Elon aja masuk PP gitu nih. Yang bener Elon. Elon mau ini gunting si gunting si apa namanya, aduh kipi ya, apa sih ini, apa sih Elon sudah ini nggak mau main di Doge, tinggalin Doge-nya. Aduh, ini kacau ini kalau Elon masuk situ. Piye ini Elon ini masuk PP kawan nanti sebentar ini. Mana ini? Yening tawang ana lintang ya cahayu, Mas Bro ngenteni cuanmu. Wow. Nanti dulu kawan, kita buang dulu lah. Wah, di Twitter dia kawan, Twitter Elon masa mainnya PP ya? Ini gimana ini? Sebentar kawan. Elon. Yaning tawang ono lintang ya cahayu. Oke, gila ini si Elon juga ini PP ya. Ini akan ya ini resisten yang lagi dihadapi di sini kawan. Jadi kalau nanti ini udah terjebol di sini, maka di atasnya ini 0,27 atau 0,0016 kemudian akan pump lagi ya. Akan pump lagi, kita santai aja dulu. Ini PP pokoknya menjadi trending topik yang luar biasa. Pokoknya udah akan tundemun yang semantep, pokoknya nggak perlu diragukan lagi ya. Kan kita lihat juga di chart BTCD nya. BTCD ini kemarin ada yang memprediksi 70 baru rontok sebagian sisi, juga satu sisi lagi ada yang memprediksi 65. Ternyata yang benar 65 terus rontok ke bawah, itu udah 63. Ini kalau sampai nanti 50, wah kayak apa? Titik aman saja yang ke 50 ya, banyak yang memprediksi dari pakar-pakar nanti akan terjun sampai 47 karena tahun 2023
tahun 2017 tuh di 37 PTCD menjadi puncak terendahnya, kemudian altcoin melayang pas di harga pucuknya di 37. Nah, karena adopsi kripto menambah, kemudian tahun 2021 di 40%. Ya, dan ini tahun 2025 kapitalisasi menambah lagi, saya rasakan ke 47 bahkan 50, cari aman titik 50 PTCD baru kita cabut ya. Harus begitu, jangan ngasal. Gunanya banyak belajar di grup seperti itu. Masuk grup silakan, yang mau belajar terus supaya apapun bisa ditanyakan, japri langsung, telepon. Jadi kita bermain kripto jangan ngasal. Kita uang carinya susah, nanti dibuang-buang sembarangan. Banyak koin-koin scammer punji, tipu-tipu, koin-koin itu banyak, nggak ngasal. Biar saya banyak yang nyerang, seperti saya akan sampaikan ke orang-orang Indo supaya berhati-hati, kasihan gitu ya. Di situ kita juga lihat juga di sini peer in greed-nya juga kita harus cek juga ya, banyak betul-betul banyak kita belajar, kita mainkan, nggak ngasal ya. Peer in greed-nya sudah 71, all season index-nya 38/100 ya, dengan kemarin Powell seharusnya di Sitram untuk apa namanya, untuk pangkas suku bunga sampai dibilang tolol, ini hebat banget ya. Citra mainnya statement si Powell bahwa akan stagflasi terjadi, berita itu digoreng bahwa nanti akan stagflasi aja, pada berbondong-bondong lari ke kripto ya untuk cari cuan di situ. Dan ini masih ada agenda yang sangat luar biasa, yang ada 3 kali pemangkasan suku bunga 25 basis poin mulai Juni sampai akhir tahun ini, suatu jadi berita yang sangat luar biasa juga menurut saya. Jadi jangan diremehkan ataupun diragukan ya. Mungkin itu aja untuk pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin ya, riset lagi, harus disclaimer on yang saya sampaikan, jangan telan mentah-mentah, semua risiko Anda tanggung sendiri. Saya hanya sebatas memberikan review saja. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudah, yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP siap RP1 kawan. Ciao.